Setelah menangkap terduga pembunuh seorang wartawati di Bojong, Bogor, Jawa Barat, polisi kini mendalami motif di balik peristiwa itu. Polisi diminta tidak terburu-buru menentukan pasal yang akan didakwakan kepada pelaku. Setelah menangkap 3 terduga pelaku pembunuhan wartawati bernama Nurbaiti Rofik atau Betty, polisi masih mencari 1 orang lain yang diduga juga terlibat. Polisi kini mendalami motif di balik pembunuhan tersebut. Menurut temuan sementara polisi, kasus pembunuhan Betty murni perampokan yang dilakukan oleh pekerja bangunan yang beralamat di sebelah rumah korban. Tidak ada kaitan dengan pekerjaan korban, di sini kami nyatakan. Ya, korbannya nanti, pelakunya nanti bisa dilihat di Depok, sama sekali bukan yang mempunyai motif untuk hal-hal lain selain ingin menguasai barang milik korban secara melawan hak. Sebelumnya sempat ada dugaan pembunuhan Betty terkait topik peliputan yang sedang ia kerjakan. Namun, pakar psikologi forensik Reza Indragiri menilai hal ini tidak sesuai dengan penemuan di tempat kejadian perkara. Kalau ini dilakukan oleh si pembunuh dengan asumsi bahwa Nurbaiti dibunuh dan pembunuhan itu terkait dengan profesi dia selaku wartawan, maka sungguh-sungguh aksi yang dilakukan oleh orang tersebut adalah aksi yang sangat bodoh. Karena 4 hal yang semestinya terpenuhi dalam prinsip efisiensi kejahatan itu sama sekali tidak terpenuhi. Dugaan tersebut senada dengan pengakuan pelaku pembunuhan Betty. Aksi pembunuhan itu dilakukan karena korban memergoki aksi para pelaku yang saat itu tengah mencuri. Bang, punya ada rencana membunuh nggak? Ada. Ternyata mau mengambil HP aja. Itu pisau kok udah dibeli? Apa, Pak? Pisau beli pisau. Kenapa beli? Soalnya di perumahan, Pak, takut ada kenapa-napa, Pak. Nurbaiti Rofik ditemukan tewas di dalam rumahnya pada Sabtu lalu. Saat ditemukan, jasad korban dalam keadaan terikat di bagian lengan kirinya. Laptop dan kamera miliknya pun dicuri pelaku. Para pelaku dikenakan pasal 365 KUHP atau pencurian dengan kekerasan dan pasal 340 KUHP atau penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Tim Liputan, Metro TV. Misteri pembunuhan seorang wartawati Nurbaiti Rofik akhirnya terungkap. Ya, dan saat ini ada rekan kami Danis Anissa yang berada di Polres Depok yang akan memberikan informasi terkini pemirsa terkait pembunuhan tersebut. Danis, apakah sudah diketahui siapa saja pelaku pembunuhan dan apa sebenarnya motif pembunuhan tersebut? Krizia, benar sekali bahwa pihak kepolisian ternyata tidak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang wartawati, yakni Nurbaiti Rofik yang ditemukan tewas mengenaskan di kediamannya di kawasan Bojonggede. Dan pada pukul 2 dini hari tadi, anggota Reskrim Polres Depok berhasil menangkap 3 orang tersangka yang saat ini sudah berada di Polresta Depok. Dan tadi pada saat penangkapan juga ada sejumlah barang bukti yang berhasil disita oleh pihak kepolisian. Di antaranya ada barang-barang pribadi milik dari korban Nurbaiti, ada handphone, kemudian juga ada dompet, buku tabungan, kemudian juga ada lensa kamera. Ada juga beberapa struk ATM yang kami temukan, mungkin itu sudah digunakan oleh korban sebelum terjadinya pembunuhan begitu. Adapun barang-barang pribadi yang juga disita dari para pelaku tindak pembunuhan tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, Krizia, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolresta Depok, Kombes Pol Duyono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, Pak. Ada pertanyaan, siapa saja pelaku dari pembunuhan sadis ini, Pak? Perlu kami jelaskan bahwa saat ini Polresta Depok telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang diduga telah melakukan pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korban atas nama N meninggal dunia. N ini adalah seorang wartawati. Dari laporan tersebut kami melaksanakan olah TKP, kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan membawa korban ke Rumah Sakit Kramat Jati. Dan diketahui dari hasil otopsi bahwa betul korban ini meninggal karena senjata tajam, di mana ada luka tusuk di leher dan di punggung kurang lebih 9 tusukan. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi, kami menurunkan tim opsional di backup dari Ditkrim Polda Metro Jaya, dan alhamdulillah tadi pagi kurang lebih pukul 02.00 telah berhasil diamankan 3 orang yang diduga telah melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan atas nama U, P, dan S. Oke, ini
ketiga orang ini adalah pelaku dari tindakan pembunuhan sadis tersebut ya Pak? Ya. Nah, ini adalah U, di mana U ini adalah berperan melakukan penusukan terhadap korban N 9 tusukan di sekitar perut dan punggung. Ini. Oke, baik. Pak, dari keterangan ketiga pelaku, apa sebetulnya yang melandasi motif pembunuhan sadis tersebut? Dari keterangan para tersangka, motif dari pembunuhan tersebut adalah para tersangka ingin menguasai harta milik dari korban saudari N, di mana pada tanggal 3 hari Jumat Juli itu para tersangka ini sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah saudara N. Kemudian sempat membeli pisau di sekitaran stasiun Bojonggede. Kemudian dini hari pukul 03.30 atau sudah masuk hari Sabtu tanggal 4 Juli 2015, 3 orang tersangka ini menuju ke kediaman korban. Namun pada saat masuk ternyata di situ terlihat korban kondisi bangun dan sedang melaksanakan sahur, sehingga para tersangka ini menunggu sampai nanti korban selesai sahur dan tidur terlelap kembali. Dan memang betul setelah sahur korban ini tidur kembali, kemudian para tersangka masuk ke rumah untuk mengambil barang-barang milik korban. Namun pada saat melaksanakan aksinya korban terbangun dan kaget sehingga melakukan perlawanan terhadap para tersangka ini. Namun karena para tersangka ini sudah menggunakan senjata tajam, pisau dan sejenis sangkur, sehingga korban tidak berdaya, jatuh, kemudian dilakukan penusukan di leher dan penusukan di sekitar perut dan pinggang sebanyak 9 kali. Pak Kapolres, sebelumnya sempat muncul beragam spekulasi tentunya menyangkut profesi yang digeluti oleh Nurbaiti Rofik ini sebagai wartawan yang tengah disebut-sebut menangani sebuah kasus begitu. Apakah ini ada kaitannya dengan pembunuhan yang dilakukan oleh ketiganya? Dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan dan barang bukti yang telah kita lakukan penyitaan, bahwa kasus ini murni berkaitan dengan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk para tersangka sendiri kita kenakan pasal 365 U 338 KUHP, di mana ancaman hukumannya ini 15 tahun lebih. Berarti ini memang kasus yang murni pembunuhan, maksud kami perampokan begitu ya Pak ya, tidak ada unsur politis ataupun berkaitan dengan profesi dari Nurbaiti. Betul sekali, jadi kasus ini murni kasus pencurian dengan kekerasan dan tidak ada motif yang lainnya. Ini ada sempat barang-barang pribadi milik korban yang mungkin sempat dijual oleh para pelaku? Betul sekali, ini diantaranya adalah barang-barang hasil pencurian yang dilakukan oleh para tersangka yang dimiliki oleh korban yang sempat dijual. Ini ada 4 handphone, kemudian ada kamera. Kamera ini adalah merupakan alat dari korban selaku jurnalistik yang digunakan setiap harinya, ada tape recorder juga. Kemudian ada beberapa buku tabungan dan beberapa uang yang memang pada saat kejadian para tersangka mengaku telah mengambil uang kurang lebih 1 ikat 2.000-an di rumah korban. Oke, baik. Pak, pertanyaan terakhir, hukuman bagi ketiga pelaku pembunuhan ini Pak? Seperti kami sampaikan tadi bahwa para tersangka ini dikenakan pasal 365 U 338 KUHP, sehingga ancaman hukuman yang diterapkan untuk pasal ini adalah 15 tahun ke atas. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Wiono atas informasinya. Ya demikian Krizia, laporan yang kami sampaikan dari Kapolresta Depok, Jawa Barat. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda. Baik, Danis Anissa melaporkan langsung dari Depok, Jawa Barat. Keluarga pengacara kondang Oce Kaligis angkat bicara terkait penetapan Oce Kaligis sebagai tersangka. Jumat siang, putri pengacara Oce Kaligis, Velove Vexia, mengaku kecewa dengan sikap KPK yang tidak mengizinkan dirinya untuk menjenguk ayahnya di tahanan di Hari Raya Idul Fitri. Menurut putri Oce Kaligis, Velove Vexia, kedatangannya bersama ibu dan adik-adiknya ke KPK untuk menjenguk ayahnya yang ditahan terkait dengan kasus dugaan suap Hakim PT UN Medan. Velove menjelaskan kedatangan mereka merupakan permintaan dari Oce Kaligis sendiri yang ingin dijenguk keluarga di hari Lebaran, seperti tahanan KPK lainnya.
Velove juga memastikan kedatangan mereka tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang mendera sang ayah. Oce Kaliges diketahui tidak diperbolehkan dijenguk oleh siapapun karena dalam masa isolasi pasca ditahan KPK usai diperiksa Selasa lalu. Marah atau gimana? Karena kan gimana pun juga kita kan kesini kan maksudnya sebagai keluarga, nggak ada hubungannya dengan kasusnya gitu. Purely emang karena kita keluarga dan memang harusnya sih di mana-mana pasti diizinkan gitu loh untuk keluarga menjenguk, cuma nggak tahu kenapa nih dari penyidik belum dikasih, dan saya dan keluarga saya sih benar-benar minta tolong sama para pihak penyidik untuk dibantu keluarga kita untuk dikasih izin at least 5 menit atau mungkin 10 menit